Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Umi kita ada kajian khusus di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara bersama Majelis Quran Sudirman, yang alhamdulillah hari ini kajian kita akan diisi oleh Al-Ustadz Haji Yazid Samsudin LC. Ya, insya Allah nanti akan menambah ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir nanti akan mendapatkan keberkahan dan kebersamaan dengan Majelis Quran Sudirman. Mari bersama-sama kita saksikan dan kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Yazid Samsudin LC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur yang tidak terhingga kita panjatkan pertama sekali kehadirat Allah Rabb Azza wa Jalla yang Maha Pengasih Penyayang, yang telah menciptakan segalanya yang ada di langit dan yang di bumi serta di antara keduanya. Diiringi selawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabat dan pengikutnya, termasuk kita keseluruhan. Yang saya hormati Ketua atau Pimpinan Majelis Taklim Quran Sudirman dan seluruh jajaran kepengurusannya yang di bawah naungan Ibu Gubernur dan Bapak Gubernur, kemudian ibu-ibu hadirin sekalian, saudara saya seiman rahimakumullah. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah memperingatkan bahwa akhir perjalanan hidup semua manusia nantinya akan rugi. Semua, kata Allah. Kemudian baru dibuat Allah pengecualiannya. Semua rugi kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi itu kecuali orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, dengan iman yang kokoh dan kuat. Wa amilus shalihat. Cukupkah dengan iman saja kita keluar dari kerugian itu? Tidak, karena iman itu digabungkan dengan amal soleh. Wa amilus shalihat. Amal soleh itu adalah dua: menjalankan yang disuruh Allah dan meninggalkan yang dilarang. Itulah tingkatan soleh. Seandainya ada 100 yang disuruh Allah, kita jalankan 50, soleh juga, tapi soleh separuh. 100 yang disuruh Allah,
dijalankan 10, soleh juga, soleh 10%, tidak soleh 90%. Jadi orang pun takut sama Allah Amerika. Cuma 10 solehnya, 90 tidak soleh. 10 baiknya, 90 jahatnya. Jadi sehingga orang pun lewat aja pun duduk aja awas. Ya, 91 skornya. Dan adanya amal soleh itu menjalankan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Kalau kita tanya mana paling berat, dan kemudian kalau Allah memberikan penilaian mana paling baik, menjalankan yang disuruh atau meninggalkan yang dilarang. Yang dilarang tentunya kita disuruh Allah di dalam beriman dan beramal soleh atau ibadah ini, kita disuruh Allah berbekal dengan ilmu yang benar. Jadi status yang harus kita miliki pertama sekali adalah berilmu yang cukup, supaya kita tahu iman itu mana, amal soleh itu mana. Kalau ibu nanti pergi tukang, mungkin kita terperangkap juga. Apa terperangkapnya? Ini nampaknya keluarga solehin semuanya, karena sesudah ada kematian itu yang laki-laki pakai peci semuanya, dan kemudian yang perempuannya juga pakai mukna, pakai jilbab gitu. Kemudian baru disuruh baca Yasin, mulai anak kiri kanan. Ada yang memegang Yasin yang terbalik. Kemudian sesudah waktu membacanya, kita tengok begitu ini mulutnya tidak cocok ini nampaknya. Jadi di situ kita terperangkap bahwa kita duga ini soleh di luarnya, jadi busuk di dalamnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan kemudian dikatakan kita berilmu. Jadi kedudukan umat Islam itu pertama kali ditentukan oleh ilmu. Nanti kalau ibu sholat di mana-mana itu ditentukan oleh imam. Kalau imamnya berilmu, tambah lagi beriman, tambah lagi soleh, itu nampak-nampaknya semua orang mengatakan sedang enak, kata dia. Jadi orang haji itu walaupun tak tahu tak apa bacaan Imam Madinah Mekah itu, sedap kali rasa. Baik takbirnya saja sudah sedap, katanya. Allahu Akbar, kata dia. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nanti tinggal di mana-mana masjid, kata dia, aku kalau masjid ini semalam hampir tergolek aku. Kenapa? Satu kelamaan, satu kecepatan sembahyang tarawihnya. Makanya aku tengok betul namanya siapa jadi imamnya. Semalam melayang, kata dia. Ilmu. Ibu pun kalau pergi nanti ke rumah makan, ditentukan juga oleh tukang masaknya kan, berilmu atau tidak. Dikatakan bahwa ilmu inilah yang akan memandu kita dalam hidup. Ilmunya ada dua, ilmu benar dengan ilmu yang salah. Ilmu yang baik dengan ilmu yang buruk, sama-sama ilmu itu. Jadi kalau ibu dapat suami yang garang, nampaknya ibu itu tak ikut mengaji ke majelis taklim Quran, jalan Jerman, apa nih Jerman, tapi ibu pergi latihan karate pagi Senin.
minggunya tinju karena dia nak menghadapi suami yang bukan ini. Kalau tidak ada ilmu bela diri lembang ini katanya. Jadi akhirnya hari ini kita sudah tahu betul, bila ibu tidak berilmu maka hidup ini terbuang yang baiknya, kemudian yang tersisa yang buruknya. Jadi orang berilmu dalam hidupnya, yang terbuang adalah yang baik, yang tersisa adalah yang buruk. Itulah kalau kita tidak berilmu. Contohnya orang haji. Ada haji, dia haji karena dia berilmu. Kenapa engkau haji? Haji ini rukun Islam yang diperintahkan Allah. Yang satu lagi haji juga, tapi haji ikut-ikutan. Udah sampai ke Madinah, yang haji berilmu ini merasa nikmat. Hotel tempat tinggal yang begitu indah ditinggalkan, pergi ke masjid yang ramai sempit itu. Yang haji ikut-ikutan mulai pening kepalanya. Dan dia sholat aja kerja orang di sini, kata dia. Ini nampaknya tidak berangkat karena ilmu. Jadi dia tidak tahu. Itulah bahayanya. Apa bahayanya dalam hidup ini? Karena ayat Al-Quran pertama kali turun juga mengatakan kewajiban kita pertama berilmu. Bagaimana sholat kalau tidak ada ilmu sholat? Bagaimana baca Quran kalau tidak ada ilmu tentang Quran? Hari ini diajak, ayo kita mentadabburkan Al-Quran. Pakai apa? Pakai apa mentadabburkan Al-Quran kalau tidak ada ilmu? Quran membicarakan dunia, awak tak ada ilmu tentang dunia. Al-Quran berulang kali mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Tidakkah kau tengok langit itu? Yang kalau kita tak ada ilmu fisika, kita tak tahu kita langit. Makanya kita hari ini menengok dunianya udah suntuk aja. Kenapa suntuk? Karena wawasan ilmu kita sedikit kali. Ada orang dengan jiran sebelah aja udah tak cocok. Ada tanahnya satu rantai aja udah berkelahi dengan yang sebelahnya. Besok mati dua-dua. Tak berkelahi orang tu lagi. Karena semalam di atas bumi, sekarang sudah di dalam bumi. Ya Allah, kesal aku. Mau diapain lagi? Kata Allah, ketika kau di atas bumi, kau lupa bahwa kau satu saat akan berada di dalam bumi. Sesudah kita tahu berilmu, kalau orang sholat pasti dia tahu mana rukunnya, mana sunat muakkadnya, mana haramnya, mana yang membatalkannya. Kalau tidak, ya udah. Makanya kita tengok ada orang sholat, kurasa ini enggak benar sholatnya sebelah. Orang baca Quran tahu deh ini, kurasa. Jadi hari ini kita sudah takut. Orang Islam banyak kali kata orang itu, tapi tinggal nama doang, Islamnya tak ada. Berapa rukun Islam? 5. Syahadat, kita disyahadatkan waktu tanggal lahir, dikomatkan, diazankan, itu intinya syahadat. Sudah bersyahadat waktu lahir itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat kita. Rukun Islam yang kedua, sholat. Ibu rasa-rasanya kalau menengok umat yang sekarang ini, berapa persen lah yang sholat? Sikit.
Ibu ambil aja keluarga ibu, berapa ibu saudara, menantu ibu 6, yang sholat berapa? 6-6-nya tak sholat, Ustaz. Cocok kan betul itu, dekat-dekat lambung rumah ibu itu. Kok betul ini kok arahnya ke rumah aku aja? Iya, ada orang Islam yang namanya Muhammad ditambah lagi Ali, bukannya sembahyang tapi meninju muka orang aja. Nama bagusnya. Tapi Islamnya tidak ada. Islam itu sesudah syahadat sholat. Sekarang udah banyak juga yang sholat, tapi sholatnya nampak-nampaknya disangsikan. Kalau Allah menjamin sholat yang benar itu sangat takut dengan dosa. Sholat yang benar itu sangat takut dengan dosa. Dan sholat yang benar itu sangat mudah buat baik, dan tidak ada persoalan sama dia dalam hidup. Karena orang Islam yang mukmin itu tidak ada problem hidupnya, karena dia udah ikrar sama Allah setiap hari, sholatku dan semua ibadahku aku buat karena Engkau ya Allah. Hidup ini cuma dua yang mau dilewati, bersyukur dengan kebaikan, bersabar dengan keburukan. Ibu dapat suami kaya tapi bodoh, bersyukur atau bersabar? Cepat aja menjawab. Itu katanya tak berilmu itu. Tak dapat suami kaya bodoh, bersyukur atau bersabar? Bersyukur di atas kekayaannya, bersabar di atas asal jawab yang Makanya hari ini saya sudah takut melihatnya, banyak orang bodoh bukanlah disebabkan orang itu bodoh, gurunya bodoh. Jadi anak-anak kita sekarang bodoh karena mak ayahnya bodoh. Apa buktinya? Anak masih kecil lagi yang diajar takut kepada hantu, bukan takut kepada Allah. Anaknya mau ke dapur, mau mengambil goreng pisang, awas kau hantu. Ya kita takut, ya Allah, kata makku di dapur ada hantu. Sekarang udah dia dewasa, lebih takut dia sama hantu daripada sama Allah. Sholat nanti masuk neraka kau, tak apa gitu kata dia. Karena dia udah terdidik, tidak mendapatkan ilmu yang benar. Jadi disuruh Allah kita dalam hidup ini pertama berilmu, kemudian dengan ilmu sesudah itu beriman. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Tuhannya adalah orang yang paling dalam ilmunya. Ibu kalau nanti dalam ilmu ibu tentang jenis-jenis makanan, pasti ibu takut makan. Karena ibu tahu, waduh ini sekarang paling laku makanan yang paling berbahaya karena tolol dongoknya. Yang ini sedap, mantap. Kena 2 tahun lo mau awak dibuatnya. Sekarang kata guru itu, murid-murid sekarang nggak ada tengok yang pintar lagi, bodoh gitu. Karena dalam sekolah lagi dia udah nak jajan yang itu aja, jajan yang di luar itu. Jadi tandanya kok tagih kali dia. Makan pakai penyedap, makan pakai pewarna, pakai pengembang. Dipanggilkan dokternya, kata dia ini tak layak dimakan bu. Nanti kata dia tulang keropos,
Udah keropos baru ibu bayangkan rumah tiangnya yang sudah keropos ada. Kemudian udah ularnya berasap, ya Allah, lambungnya berasap, siap itu mukanya pun berasap. Masa muka sembahyang pernah orang awak jadi imam orang takut, jadi makmum pun takut, imam pun terkejut. Begitu takbirnya udah keluar, tak bisa apa lagi yang jatuh. Kemudian berikutnya sesudah berilmu, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ibu tengok nanti satu pesta saja di rumah itu, yang berilmu nanti itu agak ke tengah duduknya. Yang tak berilmu di belakang-belakang. Kemudian sikitnya ilmu dia dari orang lain, dia cuma pandai marhaban saja. Anggota marhabannya kurang 2. Kata orang tuh ada di belakang yang bisa, ibu itu bisa tuh. Ada panggil orang ibu itu untuk melengkapi yang situ. Cuma ilmu dia lebihnya sedikit marhaban aja. Kalau tidak ke belakang kalau begini, baru situ. Nanti kalau bisa pula lagi berdoa sedikit lagi ilmunya, tukang doanya tak datang. Waduh, pakainya cantik-cantik semua. Kata orang itu tunjuk aja ini semua siap berdoa. Dan berdasarkan pakaiannya ini, pakaian yang bisa berdoa. Kita utamakan yang putih-putih. Dan semua yang ditunjuk tak boleh mengelak. Waduh, barulah mula-mula balik haji itu, waduh, Jumat pertama dia balik itu duduk di saf pertama pakai tasbih. Yang kata anak Nazir ini Pak Haji, kata dia, imamnya nggak datang, Pak Haji jalan. Apa kau pikir aku pergi haji mau jadi imam di sana? Aku haji, sebelum aku haji tahu kau di masjid ini kan tak pernah aku bisa jadi imam. Kau jangan bikin malu aku. Ini pakaian ini menjebak aku aja. Sebetulnya pakaian ini tak ada gunanya. Yang ada gunanya ilmu. Ini banyak ini. Tapi kalau memandi, dia pandai mandi, tapi memandikan mayat tak pandai. Mati pula Bilalnya. Ya Allah, kata orang itu mati, kita Bilalnya mati. Kita harus pindah kelurahan. Udah telepon tadi, yang di sana juga Bilalnya mati juga. Kita kemana lagi? Kata orang itu kita yang sore nanti baru dapat. Tak ada yang berilmu memandikan mayat. Ini contohnya seorang imam singgah tempat saya. Aku, Ustaz, lupa tadi sholat jenazah 5 aku lantar. Takbir. Udah siap itu di subhanallah kan orang tua. Aku pun terdiam langsung. Ya Allah, bagaimana lagi? Udah lewat. Allah Akbar, subhanallah. Macam mana ini? Dia pun tak tahu bahwa dia apa ini bukan sembahyang fardu. Ada sujud sahwinya, aku pun tegak aja. Untung ada satu yang berani dari belakang. Dah lama kali terdiam aja. Berani dia bercakap, ya salam aja, kata dia. Baru aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diselamat kami dengan mayat itu. Mayat pun selamat dia. Kalau sempat lama kali kan sempat tegak pula mayat.
sekali kan tidak ada bodoh. Kan ada orang berdoa udah itu udah itu telungkup lagi. Sedangkan telan tangannya nggak dapat, apalagi itu. Ini bagaimana? Allahumma salli ala Rasul. Wanita tidak boleh sembahyangnya kuat, kata dia, tak boleh kuat. Jadi ibu tanya, tak boleh kedengaran laki-laki begitu, dia masuk. Ibu yang sebelah sini tidak kuat aja, kata yang satu, batal kau kedengaran aku tadi, batal kau kedengarannya. Makanya berimu kau dulu, jangan kata-kata orang aja. Pakai jilbab, kemudian pakai jilbab yang tutup habis terus. Wah, tak ada nampak lagi. Pergi ke pajak cari bawang, mana bang? Bawang ini. Laki-lakinya berjanggut, diukur janggut dia dari sini kemari 2 kali kepalanya. Bagaimana berwuduknya itu segini pula, menyelat-nyelatinya itu. Sudah. Ilmu, iman. Saya ambil dulu Islam. Ibu rasa-rasanya di rumah ibu keluarga itu Muslim semua. Tengok kalau tidak ada Islamnya tidak Muslim. Syahadat, di mana syahadat itu letakkan? Dalam salat. Setiap hari dalam salat itulah syahadat. Setiap ibu nanti tasyahud awal, tasyahud akhir bersyahadat. Hari itu begitu seringnya Allah disebut, tapi tak merasa bahwa kita dekat dengan Allah. Yang disebut Allah, yang dekat duit. Allahu Akbar. Duit yang 5.000 hilang tadi nampaknya baru. Bisa sedangkan mulutnya bukan sholat aja, tambah zikir lagi. Awak pikir zikir ini menunjukkan kedekatan orang dengan Allah? Kalau ustaznya pandai nanti menangis, baru dia menangis. Kalau ustaznya tak pandai menangis, tak lagi dia menangis. Agak lucu ditengok, lucu tengok ustaz. Dia pula yang menangis, tapi dia ustaz, kok aku menangis cocok, orang ibadahku sikit. Aku durhaka sama Allah, durhaka sama Rasul, durhaka sama makku, durhaka sama mertuaku. Mertua dia pelit. Kok SKT sama mertua pelit, berdaki luar biasa. Iya, dia pelitkan yang masalah kecil. Kau bilang dia pelit, tapi anaknya dapat tahu. Anaknya itu berapa nilainya? Anak dia doktor. Dan kau mendapatkan anaknya cuma disiul aja kau. Sekarang udah dapat kau anaknya, nak kau ambil pulang gelang dia, apa nggak marah dia? Sedangkan dia dijual 5 gelangnya menyekolahkan anaknya. Seharusnya udah 5 kali dia haji, ini umroh pun belum. Senampaknya orang pergi haji nangis dia. Kenapa ibu tak pergi, anak awak belum lepas lagi? Sekarang udah lepas anaknya. Iya, diberangkatkan bikin anak laki-laki dia, dipandang bininya aja tak jadi.
Bodohnya kau takut kau sama bini. Orang takut sama Allah kok kau takut sama bini. Ada 3 dalam Quran yang berpasangan. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, pastilah engkau disayangi. Taat sama Allah, tidak taat sama Rasul, Allah tak terima. Taat sama Rasul, tidak taat sama Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Laksanakan sholat dan keluarkan zakat. Jadi orang yang ringan sholat berat berzakat tidak benar. Ringan berzakat berat sholat tidak benar. Apalagi tidak sholat tidak berzakat. Ada sholat tak berzakat di masa Abu Bakar, mulai murtad dalam zakat. Kami siap sholat wahai Abu Bakar dan tidak lagi berzakat, dan kau kirimkan orang pengumpul zakat. Kata Abu Bakar, kubunuh kalian. Di masa Rasul, Islam itu 5 dan sampai hari kiamat utuh 5. Sekarang pun sudah muncul generasi itu, yaitu ada orang mengaku Islam tidak sholat sampai mati, tidak berzakat kaya sampai mati, tidak puasa sampai mati. Ada yang puasa 3 hari pertama saja, kemudian pengunjungnya lari, kemudian hari raya muncul balik. Ya Allah, ini hantu dari mana? Hantu berjilbab, hantu berserban datang lagi ini hari raya, sehingga masjid itu lebih ramai dari sebelumnya. Oh, kata orang itu pendatang baru. Apa kita berani mengejek Allah? Itulah buktinya mengejek Allah. Mengejek Allah itu mengecilkan Allah. Perintahnya tak dijalankan, larangannya tak dipatuhi. Makanya guru sekarang udah takut bagi guru SD, SMP, tak bisa mendiamkan murid dalam lokal lagi. Ada guru hilang ingatannya, begitu masuk kamu, diam. Bukannya muridnya diam, ketawa pula umat ibunya. Jadi awak mendiamkan dia, awak pula umat. Sekarang begitu, masjid itu banyak kali anak-anak datang, tapi anak-anak yang tak terdidik, sehingga orang tua tadi tak siap-siap Fatihahnya, gagok ya. Itu kan waktu orang ini berseluruh dekatnya. Akhirnya udah siap semua. Ribut aja kau. Mau nadik pulang kau di sini. Tadi saya sembahyang di waktu sedang sembahyang, memandang dia ke belakang. Entah saya pikir ini bapak yang salah atau anak-anak yang salah. Saya pun ikut juga. Kelas 1 dari saya. Gimana? Artinya kok bisa datang anak-anak itu sekedar bermain. Ini nanti sholat anak-anak kita tidak sah, sholat di waktu muda juga tidak sah, sholat di hari tuanya tidak sah. Akhirnya ramai-ramai, kok neraka ibu? Kata yang satu, aku memang tak sholat, kau pun neraka juga, tapi sholat tak ada ibuku. Anak ribut itu saja tak pandai aku memberhentikan. Ada guru masuk ke dalam lokal tak bisa dia memberhentikan anak-anak. Dia ambil neror besar itu, pam, dipukulnya meja itu. Dia menatap sebentar. Dah keluar main-main, datang kelas 1, dia ambil neror itu. Mainnya sama murid itu. Diam, patah neror. Itu lagi. Jadi hari ini kalau tidak berilmu, ya udah. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, tengok orang di belakang, apakah orangnya kokoh-kokoh, atau tahun 45, tahun 65, tahun 85.
Ini udahlah miring aja. Memangnya sang lurus, sang paraso kata lurus rapat. Sedangkan yang sudah datang ini udah tua, lurus tidak, rapat tidak. Aku kalau imam ini ya Allah tersinggung kali aku. Bagaimana meluruskan orang udah memang bengkok? Bagaimana merapatkan dia merapatnya ke dinding aja. Jadi kayaknya kawan sebelah sini senderan dia. Ini yang agak muda sedikit pada terjadi sangat nih. Iya, gue mau pula awak kurus bersandar dia sama awak. Jadi tadi dikatakan Allah itu tengok dulu Islam. Ibu dengan suami rasa-rasanya yakin sepasang di dunia ini, nanti sepasang juga di kubur, sepasang di akhirat, atau udah mulai tawa puada. Tawa puada. Aku kurasa kita tak jumpa yang pas selamat. Baik-baik katanya. Kau kubangun nih sembahyang tidak? Ibu tuh tanya, kubangun nih sembahyang enggak? Kata dia. Makan? Ya. Jadi ibu itu orang dewasa, dia ngapain pula aku payah-payah kali orang kewajiban sholat tak ada di tanganku, cuman membangunkan. Mau dibangunkan? Enggak. Kata ya. Ya itu buat makan. Buatkan ibu tuh makanan yang panas-panas. Kau latihan makan yang panas-panas. Nanti kau kalau di kuburan bukan di surga, di kawah api yang menggelegak itu. Watus qamin ainin aniyah, akan aku beri engkau minuman dengan air yang mendidih itu. Airnya bukan air biasa, tapi dari tembaga, dari besi. Yang ketika engkau angkat aja gelasnya nak diminum, yaswil wujuh, hangus muka kau itu meleleh, mengalir semuanya. Menjadi seorang muslim rukunnya syahadat, solat 5 waktu. Anak itu tadinya sudah disyahadatkan, tapi mak ayahnya tidak menyuruh solat waktu umur 7 tahun. Umur 10 tahun, berarti anak yang tak dibawa solat umur 7 tahun, anaknya tak berdosa, tapi maknya dengan ayahnya sudah mulai berdosa karena melanggar perintah Allah. Muru auladakum lisab'in. Kau sudah berkewajiban sebagai 2 ibu bapa melatih anakmu solat umur 7 tahun. 10 tahun udah pakai bertak sambal. Siapa yang tidak solat, sekolah tidak ada jajan. Sarapannya ubi rambat, macam sisir kau itu lah ubi rambat. Jajan 1.000. Anak-anak itu jajannya 3 kali. Sekali datang jajan, keluar main jajan, pulang jajan. Kau 1.000 aja karena kau tak solat. Dikata ibu itu, tolong tumbuh anak kau ini, bilang sama bapak. Tak solat dia tadi. Ini dibela ibu, bilang kesian. Itu makanya disebut bahwa sebahagian besar anak-anak yang tak terbiasa dengan Islam di waktu kecil, mak ayahnya memang seperti itu. Udah nak mati nanti barulah di situlah semuanya. Kalau ada orang mati, orang hidup pun ikut menangis. Tak ada sakitnya Pak Ustaz mati, cuma bagi sikit mati langsung. Kopi tidak apa tidak mati begitu. Pakai kalimat takziah, semoga Allah meletakkan almarhum di tempat yang sebaik-baiknya. Apa kau pikir nak bersanjak sama Allah? Pakai semoga-semoga.
Kata Allah, udah aku bilang, sholat itu surga, kau yang tak sholat. Zakat itu surga, kau yang tak berzakat. Puasa itu surga, kau yang tidak puasa. Haji dan umrah itu surga. Ada 4 akhlak yang membuat orang masuk surganya tidak tanggung ngerinya. Yaitu 4 ini. Pertama kali adalah jujur. Karena dalam Quran Allah katakan ranking pertama orang di surga adalah nabi-nabi, minan nabiyyin. Yang kedua orang jujur. Ini kalau ditengok gaya pakaian ini pasti jujur. Ditanya bikin suaminya, ada lagi uang belanja, katanya. Nama ibu itu astagfirullahaladzim. Tapi bapak tuh nanya, kenapa jawabnya istighfar. Ada lagi uang belanja, astagfirullahaladzim. Supaya ibu bapak itu tidak melanjutkan pertanyaan, astagfirullahaladzim. Artinya asal ku jawab ini ke neraka. Karena dua saja. Bila ibu jujur, ibu berangkat ke dalam surga nomor 2. Kata Allah dalam Quran, minan nabiyyin was-siddiqin. Bintangnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditanya satu aja, masih ada uang belanja, apa ibu jawab? Astaghfirullahaladzim. Di bulan puasa nanti siang, kata Allah, siapa yang berbohong di siang Ramadan dia puasa, aku hapus janjiku dalam puasa. Tinggal lapar dan dahaga. Pendapat ulama yang paling lemahnya, sah tapi tak ada hasil apa-apa, asal berbohong. Ditanya bapak ke siang, ada lagi uang belanja, astagfirullahaladzim, nanti siap maghrib aku. Maksudnya kalau sudah siap maghrib kan selamat puasa dia. Lewat akhlak ibu akan masuk surga 4 yang paling bintang. Sesudah jujur, 3 berhubungan ini puncaknya. Pertama sekali, akhlak itu malu. Ini kaya masuk ke dalam masjid, pergi mencari mukna haram. Yang laki-lakinya cari kain sarung, pakai mobil, bukannya dibawa mukna awak semuanya. Saya ada di dalam, ada sarung, Pak, pikirnya saya nazir. Entah saya. Tengok kau di belakang itu, dia pakai mobil satu keluarga datang situ, celananya banyak kantongnya, tapi kongkol aja, karena kelas dia kelas elit gitu nampak. Tapi tak ada bawa mukna, tak ada bawa kain sarung. Nak sembahyang menganggap enteng aja, persiapan dengan Allah tak ada. Kalau persiapan dunianya wajar, kalau nak pergi mancing, nak pergi beri kali persiapannya. Nak pergi sembahyang, ada yang muknanya dijunjungnya aja gitu, sampai dan gitu. Termasuk nanti baru pakai. Kau nak menghadap Allah seperti ini, nak pergi undangan hari Minggu, malu kalau gelangnya tidak sepasang. Mertua beli minyak mak gelangnya satu aja. Ini satu ni pun aku tak tidur, aku nunggu kau balik. Takut aku kata. Kalau nak pergi undangan, malu. Kalau dia naik mobil, wudu sampai dekat teratak orang tua dia. Bagaimana di parkirnya, kata dia. Kata tukang parkir, hilangin Pak, kata dia. Udah tahu tiga mereknya di situ, undangannya bawa mobil. Tapi kalau naik becak, dia turun dia jauh-jauh. Udah kesini kecil. Jangan ke sini. Ini banyak pahalanya ini. Kalau
pergi ke masjid banyak, malu dia. Malu itu akhlak. Tidakkah kita malu sama Allah? Allah beri segalanya sama kita. Kasih mata, tapi mata masih nyaci-nyaci lagi. Ada yang bagus, ada yang tak bagus, ada yang cantik, ada yang buruk. Sehingga mata yang dianugerahkan Allah ini, tidak malukah kita tak bersyukur dengan mata yang diberikan? Sehingga mata kita gelarnya 3. Mata duita, mata keranjang, mata-mata. Ikut kawaya kau di kemana piginya? Di mak kawan sana dia mak kata dia bulan puasa tu ada aku tengok sepatu yang tadi di dalam luar berjilbab itu. Allah, celakanya ya kau ini. Sahur sama kita jam 8 dah masuk warung bertutup tu dia. Balik lagi harinya lapar, haus, kata ibu itu. Berapa rukun Islam? Itulah orang Islam. Makanya kalau mati orang Islam itu tak perlu ditangisi, kerana 4 rukun Islam itu, 4 surga itu sudah menjadi miliknya. Tidak ada surga yang paling hebat. Pintu surga nomor 1 adalah pintu salat. Salat itu menghadap Allah, memuji Allah dalam seluruh bentuk pujian. Seandainya ibu paham Fatihah itu isinya apa, gitu. Kata-kata Maliki Yaumiddin. Sahabat dulu kalau baca Fatihah pasti dia menangis karena dia rasa ya Allah, Maliki Yaumiddin itu artinya akhirat, hari pembalasan. Apa yang dibalas cuma 2, yang baik dibalas dengan surga, yang jahat dibalas dengan neraka. Dan kita hidup, karena sekali lagi kita akan ditalkinkan bikin orang ketika mati. Tadi waktu kita lahir ditalkinkan dengan syahadat, ketika mati juga talkinnya sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingatkan itu walaupun orangnya koma. La ilaha illallah. Jangan lupa bahwa Tuhan kita Allah. Mesti masuk dalam keyakinan iman supaya dia mati dalam iman Tuhannya Allah, mati dalam iman Muhammad adalah Rasul. Itu untuk tiket dia berangkat ke akhirat. Allah jamin orang yang saat matinya itu ada bukti mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan berkeyakinan Allah Tuhannya, Muhammad nabinya, dakhalal jannah. Allah menjamin 2, dijamin masuk surga, dijamin tidak kekal dalam neraka. Tapi kalau masuk, insya Allah pasti masuk. Kalau hanya mati dalam iman, karena amal solehnya tidak cukup. Saya nanti tanya sekarang, ibu rasanya amal baik ibu dengan emak, dengan amal buruk ibu, dengan emak kandung ibu, berapa persentasinya? Tanya mak kandungnya karena dia jujur. Aku mak baikku sama mak berapa, dosaku berapa? Kata maknya 97, jahat kau, dosa kau 3, pahala kau. Kapan aku buat baik sama mak? Waktu kau tidur aja. Asal udah bangkit kau, aku pun penuh. Waktu kecil dulu, masih kecil-kecil sini, 4 kalian ini, kaulah yang paling lama kecil dulu menangis. Udah dukun-dukun aku, syirik aku langsung. Pergi aku ke dokter, kata dokter anak, tak ada sakitnya nih bu. Pergi aku ke dukun, udah dikasih susu, dimandikan semuanya,
Pergi aku menjumpai Ustaz Yazid. Kata Ustaz Yazid, bungkus saja pakai tilam, bantingkan sekali. Aku beranikanlah bismillahirrahmanirrahim. Aku bungkus pakai tilam, aku jatuhkan sekali. Diam dia. Kemudian aku buka di dalam tilam, aku ketawa dia. Ya Allah, ada gila dia juga. Pasti ngaji sama Ustaz Yazid ini. Dokter aja tak bisa ngobat. Udah sama-sama SMP kita dulu yang 4 ini, tahu juga lah yang paling bandel. Kalau nak kau minta, udah bisa 14 SD kau menjadi pencuri aku kau lewat kebun rambutan orang rambutan. Bukan ayah kau punya ini. Tidak mau dia berjalan, boleh di situ. Ya Allah. Ya, masuk neraka lagu ini. Yang ibu itu situ, yang punyanya ada. Udah ambil aja, kata dia, nggak masuk neraka kau. Tuhan, aku tahu aku tadi nak menengok iman kau aja, nampaknya belum kuat iman kau. Nabi Muhammad mengatakan yang makan anak kecil itu, makan di situ kena makan tamar yang sedekah. Keluarga Muhammad tidak makan sedekah, dia korek itu. Sampai keberatan orang menengoknya, anak kecil ini, kata dia, tidak. Abu Bakar Siddiq ketika mengatakan ini syubhat yang kau makan ini, dia cukup balik. Kemudian keluar, atakulu nafsak, kau bunuhkah dirimu dengan yang syubhat itu? Kalian belum tahu hari pembalasan yang dijanjikan Allah. Bermainkah kalian dengan api? Buktinya orang kan sok aja panas. Sekarang 42 di Mekah sana begitu. Bagi orang yang beriman, dia tidak peduli berapa pun panasnya, karena neraka jauh lebih panas. Kata Allah, haji itu pahalanya aku letakkan di 2 tempat. Berapa banyak sengsaramu, segitulah pahalanya. Kalau sedikit sengsaranya, sedikit pahalanya. Kalau banyak sengsaranya. Yang kedua, berapa banyak duit yang kau habiskan, segitulah pahalanya. Awak hari ini duit dengan sengsara itulah yang hendak dihindari. Maunya duitnya sedikit, tempatnya bagus. Kalau ada rombongan itu nanti 40 orang ada karunya, dia tak mau nolong situ itu. Karu, ambil nasi. Kau udah dibayar 300 rial, kata dia, kata sebenarnya aku tersinggung, aku Ustaz. Ya HP-nya saya dari Madinah, masih boleh bergaduh di Madinah nih Ustaz? Boleh. Dia bilang boleh, belum haji itu. Orang kan ikut tengok, aku dia pulang, ada tak balik rombongan itu, haru 3 tak balik nenek, kata dia. Ya ampun ya Allah, gara-gara 300 perak ini gua ambil, kumpul ikan apel itu semuanya, duduk ambil, bis, dah bis 300 ya. Jangan nanti manggil-manggil aku, siapa yang lapar pergi ambil sendiri. Siapa yang terlapar, nanti yang tua-tua aku tolong semuanya, tak perlu aku bayar-bayar apapun, mati pun aku tolong orang ini. Sudah. Ibu bisa menjamin keluarga ibu semuanya masuk dalam surga dengan 5 ini, dengan 5 rukun Islam ini. Keluarga ibu adalah keluarga bersyahadat, keluarga sholat, keluarga puasa, keluarga zakat, keluarga haji dan umroh. 4 ketika dibuka, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta iza ja'at, ketika udah datang itu putihan abwabuha wa qala lahum khazanatuha
Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita akan masuk ke dalam surga. Malaikat yang menyebutnya, Salamun alaikum tibtum, selamat datang. Ini surga adalah hasil dari ibadahmu dan imanmu. Jadi apa yang membuat kita selamat? Imanku dan ibadahku. Amanu wa amilus sholihat. Orang beriman dalam sehari-harinya cuma dua yang nampak. Siapa yang paling sempurna imannya sehari-hari nampak, yaitu orang yang syakirin, orang yang mukhlisin, syakirin, mukhlisin, sabirin. Ibu, kalau ternyata ditampar bikin suami sini kita, ini kata Allah, siapa sabar dalam musibah pahalanya paling besar. Ini termasuk grup induk pahala. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Balasan kepada orang-orang yang sabar dalam sekecil apapun musibahnya sampai sebesar-besarnya adalah surga, dan tanda orang itu nanti pakaian mewahnya adalah sutera tipis dan tebal. Ditampar bikin suaminya sini satu. Ih, kata dia, dapat aku satu surga ini. Kurasa kurang ini. Bapak sekali lagi kata dia, nggak rata nampaknya. Dia karena berdakwar datun toyibatun dia itu cuma tercampak sekali, diratain aja. Nabi Muhammad dulu waktu berdakwah, menyampaikan dakwah itu diikut bikin Abu Jahal, diikut Abu Lahab. Itu Umar sebelum Islamnya datang ke siap Nabi ceramah, jangan dengarkan si gila ni. Allah tahu bahwa Nabi Muhammad keberatan. Ya Muhammad, Nabi-Nabi sebelum kau lebih parah lagi, woi. Ya Allah. Ibu waktu mau dapat anak satu kan gembira betul. Pikir gembira lagi, ini nikmat betul ini. Sesudah lahir anaknya, pernah dia dulu melawan aja sama maknya. Jadi maknya pun tak berani kan, ya udahlah biarin aja. Nanti giliran kau beranak nanti tahu loh kau. Iya Allah, sekarang giliran dia menangis saja. Mak kata dia, itu mana mendiamkannya nih? Menurut kami Ustaz Yazid, masuk kena aja ke dalam tong sampah itu. Iya. Ada yang 5, 6, 2 ibu bapak tuh bisa menyelesaikan tugasnya 6 anak. Sekarang ada orang tua 1, anaknya 6, menantunya 6, 12, cucunya 26. Terbuang orang tua. Mengapa tak ngaji, Bu? Menjaga cucu. Dulu tak mengaji menjaga anak, sekarang tak mengaji. Tak menyambung mana? Ini yang tua-tua yang datang ini udah melepaskan diri aja. Mak, jangan usah ngaji hari ini dulu, Mak. Aku ada urusan. Letakkan aja anak kau itu di kamar itu, nanti aku kuncikan situ, nanti balik. Aku tetap aja pergi kejar sana Sudirman. Iya Allah, kok itu kau mak kata dia. Iya, amal kau, amal aku, amalku. Dulu sahabat itu mengatakan waktu dia pergi perang begitu, iya antara anak dengan ayah, ini kakak-kakak yang ada tinggal di rumah, siapa yang jaganya? Ini soal surga, kata ayahnya, aku pergi. Aku pun pergi juga ya, aku tinggalkan aja, karena ini panggilan Allah. Ini soal surga, ini soal mati syahid. Ini nak pergi haji aja, doanya tak berapa kali.
manggil Ustaz Yazid lagi kurang hafal berarti. Tolong doa selamat. Enggak, saya bilang saya tidak ada doa selamat sama saya. Hati-hati kalau saya mau berangkat ke kerjaan. Selamat jalan, mudah-mudahan balik, mudah-mudahan tak balik. Balik dengan tak balik menurut Allah sama. Bila engkau ikhlas pergi haji sampai umur mau balik, aku jamin kau tak fakir seumur hidup. Dan bila engkau mati langsung menjadi ahli surga. Pilih mana? Kan sudah bawa, awak tinggal di Tembung tapi mati di Mekah. Ya Allah, afdal zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah, sekarang baru iman. Ini kita menyiapkan 2 rukun aja. Rukun Islam dengan rukun iman. Syahadat kita yang kedua ketika kita mati, itulah perbekalan kita untuk masuk ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Siapakah orang yang bisa merasakan nikmat hidup di dunia ini? Orang yang sudah mengiyakan senang dan susah sama. Bagiku senang dengan susah sama hasilnya. Rasanya beda. Ibu rasa mana lebih nikmat naik kapal terbang dari beca? Mana yang udah pernah naik? Sama. Ini yang bercakap ini waktu naik pertama saya naik kapal terbang itu sama kawan saya. Putih muka kami dong. Kami tengok dari kaca ke bawah walau terbiru iyo, mau jatuh begini, uyo. Kalau awak naik becak walaupun goyang-goyang, jatuhnya masih nampak awak segitu aja. Jatuhnya ya Allah, dekat ke tepok. Cukup awak dalam becak, keluar senyuman, bisa sedikit juga. Tapi kalau kapal terbang, jatuhnya sipit aja, tak dapat dia udara waktu hilang bunyinya. Tak ada isi perut awak. Ibu itu sama bapak, ibu itu pulang ke sini bernazar langsung aku kalau selamat Allah. Selekahkan dalamku dua-dua anakku kecil lagi ya Allah. Babu ibu akhirnya di huru hara itu akhirnya landing pesawat itu. Udah siang itu baru kata lakinya lepaskan dalam kau. Itu kan tak sengaja. Ustaz, mohon maaf, mungkin ibu-ibu ini nanti ada yang mau bertanya kepada Ustaz karena waktu kita sangat terbatas, Ustaz. Ya, kita tutup dengan iman. Iman ini 6. Apa itu? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah. Ini semua hubungannya. Beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada cakap, firman dan Qur'annya Allah, beriman dengan takdir dan beriman dengan hari akhirat. Semua berhubungan dengan Allah. Bila beriman dengan Allah berarti kita beriman dengan 5 berikutnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad. Beriman dengan Allah dan kitabnya, yaitu Quran, Allah dan Quran. Beriman kepada Allah dan malaikatnya.
beriman kepada Allah dengan takdir baik dan buruknya. Kita tak pernah menolak yang buruk dan yang baik, karena Allah berkehendak kalau kita masuk surga lewat baik atau masuk surga lewat buruk. Kalau ada musibah, kita ke surga lewat buruk. Kalau ada kesenangan, kita ke surga lewat baik. Banyak orang ditakdirkan kaya, tapi tak bisa kekayaan memasukkan dia ke surga karena tak bersyukur. Banyak orang miskin tak bisa masuk ke surga karena miskin tidak sabar. Banyak orang sehat tak jadi masuk ke surga karena kesehatan yang tidak disyukuri. Dan banyak orang sakit tak bisa masuk surga karena sakitnya tidak membuat dia bisa sabar. Itulah hidup dalam iman. Iman sentralnya Allah, dan Allah itu sifat kita 3. Aku sangat malu kepada siapa? Kepada Allah. Aku sangat takut kepada siapa? Sama Allah. Aku sangat cinta kepada siapa? Kepada Allah. Apa bukti ibu cinta sama Allah? Apa yang disuruhnya? Sangat senang ibu mengerjakannya. Apa yang dilarangnya? Sangat senang ibu meninggalkan. Seperti ibu kalau sudah cinta sama orang tua, yang disuruhnya sekali ibu buat selanjutnya. Makku suruh kalau pagi nanti bersihkan kamar ini bagus-bagus nak ya, kata dia. Anaknya senang kali membuat itu sehingga maknya mengatakan, anakku ku ridhoi dan anakku ku sayang dan anakku ku beri apa yang diminta. Jadi siapa yang paling cinta sama Allah adalah hamba Allah yang sangat malu, yang sangat takut dan sangat cinta. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Di mana letak cinta kita kepada Allah? Yang disuruhnya sangat nikmat kita mengerjakannya, yang dilarangnya sangat nikmat kita meninggalkannya. Di mana kita takut betul sama Allah? Karena Allah dengan makhluknya kita tahu. Selain Allah adalah makhluknya, selain Allah adalah miliknya. Malaikat milik Allah, manusia milik Allah, dan seluruh yang ada di langit dan di bumi dan yang di antara keduanya milik Allah. Jadi ibu tak bisa mengatakan ini suamiku, ini anakku, tidak. Ini suami pinjaman Allah kepadaku yang mungkin menjadi manfaat 2 tahun, menjadi azab 3 tahun. Ini anak titipan Allah sama aku, menyenangkan waktu aku senang, menyusahkan waktu kata dia. Aku tak tahu takdir, karena hari ini aku sudah paham betul apa saja yang kata Allah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selesai kaji kita hari ini menjadi seorang muslim yang syahadat, salat, zakat, puasa, haji, menjadi seorang mukmin sejati yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, dekat dengan Allah dan Qur'annya, dekat dengan Allah dan malaikatnya, dekat dengan Allah dan berkeyakinan betul balik ke akhirat, dan kita pasti jumpa dengan Allah nanti di surga. Ila rabbiha nazirah. Hilang nikmat surga yang begitu cantik karena lebih agung dan cantiknya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi seorang muslim mukmin yang soleh semuanya. Itulah kaji kita hari ini yang berakhir. Aku sangat dekat dengan Allah dan sangat takut dengan Allah dan malu dengan Allah, karena selain Allah adalah miliknya. Aku termasuk bahagian milik Allah, dan Allah sudah memberi aku hidayah untuk hidup sesuai dengan petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai sini katanya kalau ada nanti yang ada tanya sedikit. Sebelum ada pertanyaan, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Gubernur kita, Ibu Hajah Nawarbis. Selamat datang Ibu.
Baik ibu-ibu, jika ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz, kita kasih kesempatan hanya 2 penanya saja karena waktu kita sangat terbatas. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir atas kesempatannya, sangat berbahagia diberi kesempatan kepada Ustadz. Mohon maaf ya kalau saya bertanya mungkin tadi sudah diterangkan tapi mungkin tidak terlambat saya memahaminya. Yaitu yang pertama tentang 3 yang berpasangan. Yang pertama itu tadi taat pada Allah dan Rasul, kedua sholat dan zakat, dan yang ketiga saya belum tahu. Yang ketiganya anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepada Allah, kepadaku kata Allah, dan kepada 2 ibu bapa. Jadi siapa yang bersyukur sama Allah tidak bersyukur kepada 2 ibu bapa. Siapa yang bersyukur kepada 2 ibu bapa yang tidak bersyukur kepada Allah, artinya bukan tanggung kedudukan 2 ibu bapa itu ngerinya. Karena Allah memasangkan 3 yang berpasangan, taat kepada Allah dan Rasul, tegakkan sholat dan zakat, dan kemudian bersyukur kepada Allah dan kepada 2 ibu bapa. Karena kalau ditanya 2 ibu bapanya, tak ada yang imbang syukur anak itu, pembalasan anak. Kalau 2 ibu bapanya mencium anaknya 1.000.000 kali, sedangkan emak dan ayahnya udah tua mau meninggal, ngos-ngosan pun tak ada lagi nampaknya yang imbang. Jadi mungkin 1.000.000 banding 1. Jadi dia mencium kita 1.000.000 kali, awak mencium dia sekali. Udah dikasihnya duit pun lagi dikatakan tuh sekali, kata dia bukannya. Itu dia yang ketiga. Terima kasih Ustaz. Ya. Iya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya terharu Ustadz membicarakan mengenai kita yang sehari-hari ini ya Ustadz. Ini saya mau bertanya Ustadz ya. Ada itu kita rajin mengerjakan sholat ya, kadang saya lihat sholatnya pun khusyuk gitu ya Ustadz ya. Tapi tentang dunia ini ya, misalnya yang masalah di pergaulan, tapi dia masih melaksanakan hal yang kita merasa gak pantas itu gimana ya Ustaz? Nah itu, terus ada satu, ngapainlah sholat kalau masih kita berbuat yang kayak gitu. Jadi mana lah yang lebih baik ya Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini yang kita kaji ini tadi, kaji singkat aja, yaitu iman dengan ibadah. Sebetulnya yang ditanyakan ibu ini hampir seluruh dari nabi-nabi dulu pun keberatan itu gitu. Bahwa kalau ditengok bagaimana kalau tidaklah dapat hidayah dari Allah. Kita udah tengok Nabi Nuh alaihissalam, istrinya tidak ikut dengan dia, dan kemudian anaknya tidak ikut. Ditengok Nabi Adam, anaknya bersebunuhan satu sama lain. Kemudian ditengok kehidupan sehari-hari kita pun begitu juga. Jadi dikatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu dalam usahanya mengajak kita buruk jauh lebih gigih. Dalam bahasa dia, aku ya Allah sudah kau vonis kekal dalam neraka jahanam, beri aku umur panjang, dan aku dengan keturunanku, kata setan dan iblis itu, akan menggoda umat ini ikut nak memasukkan kita semuanya kekal dengan dia ke dalam neraka jahanam. Aku goda kalian nanti dari semua arah. Tak dapatku dari muka, dari belakang, tak dapat dari samping, dari kiri, artinya dari semua arah. Tapi yang macam ditanyakan ibu tadi, mana yang paling berat kita melawannya?
syaitan dan iblis, yang kedua nafsu yang buruk. Nafsu makan aja pun kita kadang-kadang udah banyak tak cocok sama orang. Kurus makan banyak. Jadi hari ini udah kita tengok di dunia hari ini, kenapa orang satu sama lain bersebelahan? Iri. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jadi hari ini kita tutuplah kali yang kata ibu tadi, macam mana kita pilih-pilihnya. Solat itu tidak bisa disalahkan, karena solat yang benar, zakat yang benar, jadi berarti solat kita masih bernilai. Kalau kira-kira solat yang baik itu nilai 10, kita solat kita nilainya 1/10. Ada kalanya bacaan aja tak dipercepat aja, Allah Akbar. Jadi udah siap itu, aku bilang sama dia, aku tak datang ya, kata dia. Kalau sholat itu mana nih, kata dia. Jadi hari ini kita harus apa pangkalnya kita tadi, memperdalam ilmu, memperbaiki iman, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, dan harus mengatakan kita berkeinginan sebagaimana seorang ibu dan ayah ingin semua kita masuk surga semuanya, ingin kita kaya semuanya, ingin sehat semuanya. Ini ingin sehat awak aja, orang inginnya maunya dia itu sakit aja itu. Dia tengok tambah gemuk aja, aku tambah kurus. Jadi itu yang ditanyakan ibu ini tadi. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah yang baik dari Allah sehingga keinginan kita sama, yaitu satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih karena ibu ini tadi udah datang, kami udah pakai ruangan ini tadi, ibu belum datang, jadi saya udah datang kemari, ibu yang belum datang. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua dari ahli bait. Terima kasih kepada Ustadz yang telah begitu banyak memberikan ilmunya kepada kita. Tentunya ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah ilmu yang akan disampaikan tadi akan kita amalkan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita tutup aja dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Ya Allah, beri kami pemahaman agama yang baik, karena agama inilah yang akan kami bawa di dunia ini sampai ke akhirat. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki kehidupan kami di dunia ini, karena disinilah kami hidup dan beribadah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki tempat tinggal kami di akhirat, di surgamu ya Allah, karena di sanalah kami nanti untuk selamanya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah setiap umur kami yang ada tersisa ini, yang bertambah setiap hari adalah kebaikan, yang akan berkurang setiap hari adalah kejahatan, yang bertambah setiap hari adalah pahala, yang berkurang adalah dosa. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan saat kami meninggal berangkat menuju akhirat, kami sudah bersih dari dosa dan amal kami cukup untuk dibawa balik untuk menemui Engkau, mendapatkan ridho dan surgamu, selamat dari murka dan neraka-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.